Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah sehingga kita bisa untuk menghadiri majelis ilmu ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan tauhid. Seperti pembahasan kita pada pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang syirik di dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya takut memang harus kita tujukan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menjelaskan tentang pengertian takut ini kepada 4 bahagian. Yang pertama, kita ulang sedikit ke atas. Yang pertama adalah khaufus sirri. Ini adalah khauf minallahi ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-khaufu al-muqtaranu bil mahabbati wat ta'zimi wat tazallul lillahi ta'ala, yaitu rasa takut yang dibarengi dengan rasa cinta serta pengagungan serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaufun wajibun. Ini merupakan takut yang wajib dimiliki oleh setiap hamba. Jadi takut jenis ini adalah takut kepada Allah, dan ini merupakan dasar dari dasar-dasar ibadah. Karena kita harus memiliki rasa takut. Ini juga yang disebut oleh para ulama sebagai rukun ibadah. Salah satu rukun ibadah itu adalah kita harus takut kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, al-khauful jibilli. Al-khauful jibilli ini adalah khauf tabi'i. Ya, khauf tabi'i ini adalah khauf yang dimiliki oleh setiap insan. Ya, bahkan makhluk-makhluk lain pun itu memiliki sifat khauf tabi'i ini. Jadi kita memang membawa pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takut, ya. Takut secara tabiat. Seperti takut kepada musuh misalnya. Ini hal yang wajar, ya. Atau barangkali takut kepada binatang buas. Ya, al-khaufu minas siba'. Al-muftarisah. Takut kepada binatang buas yang mau memangsa makhluk-makhluk lainnya, seperti harimau misalnya. Atau barangkali seperti singa, ya, buaya misalnya. Jadi ketika kita memiliki rasa takut terhadap
makhluk-makhluk ini ya, ini masih dalam kategori takut yang diperbolehkan. Jadi bukan termasuk takut kepada selain Allah yang dimaksud yaitu kesyirikan, bukan. Salam. Idza wajadta asbabahu, ya. Jadi jika didapati sebabnya, maka itu boleh kita takut. Misalnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa kan merasa khawatir. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, la takhafa. Ya. Innani ma'akuma asma' wa ara. Kalian berdua jangan takut, kata Allah. Aku mendengar dan melihat. Artinya rasa takut kepada musuh itu hal yang wajar, itu adalah tabiat. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada siapapun, ya, dalam arti kita hanya takut kepada Allah, ini berarti kita tidak mawas diri. Bisa saja kita matinya mati konyol, ya. Ini takut yang diperbolehkan. Yang penting ada sebabnya, ada wujudnya, ada harimau depan kita takut, ini hal yang dimubahkan. Tapi kalau kita takut kepada sesuatu yang tidak ada sebabnya, ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Misalnya kita takut kepada kuburan. Ini kan tidak ada sebabnya. Kuburan nggak bisa menganiaya kita. Ini baru jatuh ke mana? Kesyirikan nantinya. Tayyib. Itu yang kedua. Kemudian al-khaufus syirki. Takut yang disebut takut yang mengandung kesyirikan. Wa huwa ay yakhafa min makhluqin khaufan muqtaranan bi ta'zimi wal khudu'i wal mahabbah. Yaitu takut kepada makhluk dengan rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan, rasa tunduk dan cinta kepada makhluk tersebut. Maka ini adalah takut yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita takut kepada makhluk dibarengi dengan pengagungan, ketundukan terhadap makhluk tersebut, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau membuat rasa takut tersebut, kalau dibarengi dengan pengagungan, itu hanya kepada Allah. Kita mengagungkan Allah. Kita menyintai Allah. Ya, kita berharap hanya kepada Allah. Ini hanya kita tujukan kepada Allah. Namun ketika ada makhluk, ya, kita takut kepada makhluk tersebut, di samping itu kita mengagungkannya, ya, kita menghargainya lebih dari yang semestinya, maka jatuhlah kita rasa takut kita tersebut kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, al-khauful ladzi yahmilu ala tarkin wajibin au fi'lin muharramin. Ya, takut yang membawa kepada sesuatu meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ya, takut yang menyebabkan dia meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Ini disebut dengan khaufun muharramun. Ini adalah rasa takut yang diharamkan. Ya, misalnya takut kepada seseorang, ya. Lantas karena takutnya kita, maulah kita melakukan yang haram yang diperintahkan. Ini berarti takut yang diharamkan. Tapi bukan sampai kepada kesyirikan jadinya, karena kita tidak mengagungkannya. Ya, karena rasa takut kita melanggar syariat itu saja. Dan ini tidak masuk kepada takut yang disebut dengan syirik besar. Tapi ada syirik kecilnya tetap, ya. Baik, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, itu pembahasan yang kemarin. Kita lanjutkan asyirku fil mahabbah, yaitu syirik di dalam cinta. Al mahabbatu fi asliha tanqasimu ila salasati aqsam. Cinta itu dasarnya memiliki 3 bagian. Cinta itu terbagi kepada 3 bentuk. Yang pertama mahabbatun wajibatun. Yang pertama adalah
cinta yang diwajibkan. Wa hiya mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu ma yajibuhu Allahu ta'ala minal ibadati wa ghairiha. Cinta yang diwajibkan ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyintai segala apa saja yang dicintai Allah. Di antara ibadah-ibadah dan yang lainnya. Kita harus menyintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita menyintai apa yang dicintai Allah, itu berarti dalam rangka menyintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wajib. Jadi menyintai Allah ini kita menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi yang Dia larang. Ini berarti dalam menerapkan cinta kita kepada Allah. Cinta yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah. Cinta yang dibarengi dengan rasa takut. Cinta yang dibarengi dengan rasa harap. Sehingga kita harus takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cinta kepada Rasul. Bagaimana cara menerapkan cinta kepada Rasul? Menerapkannya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Menjauhi perkara yang tidak ada dicontohkan oleh Rasul. Menjauhi semua perkara yang memang dibenci oleh Rasul. Kalau Rasul mengatakan itu makruh, maka sebaiknya kita hindari. Karena kalau hukum makruh ini meninggalkannya berpahala. Walaupun melakukannya tidak berdosa, tapi meninggalkannya berpahala. Mana kita lebih baik memilih berpahala daripada hanya sekedar tidak berdosa? Otomatis lebih baik berpahala. Ya, menambah berat amal timbangan kita nanti di hadapan Allah. Jadi dalam rangka menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya ini dalam rangka menyintai Allah. Makanya disebutkan oleh Allah, in tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul dalam firman Allah. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan menyintai kalian. Ini mahabbatun wajibatun. Ini adalah cinta yang diwajibkan kepada setiap insan yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mahabbatun tabi'iyyatun mubahatun. Ini cinta bawaan, ya, cinta bawaan dan yang diperbolehkan, cinta secara tabiat manusia. Cinta bawaan yang mubah. Kamahabbatil walid li waladihi. Seperti cinta orang tua kepada anaknya. Ini kan bawaan ini, ya. Seperti binatang punya naluri. Dia cinta kepada anaknya, ya. Dia melindungi anaknya, ini cinta bawaan. Kalau kita memang cinta diberikan Allah ya untuk mengasihi orang yang ada yang bersama kita, yang di sebelah kita, ya, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ya. Wal insan li sadiqihi. Seperti seseorang menyintai saudaranya, ya. Menyintai temannya. Wa limalihi, dan juga seseorang menyintai hartanya misalnya. Ini diperbolehkan, ya. Masih taraf diperbolehkan, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Wa ishtaratu fi hadhihi al-mahabba alla yushibuha dhallun wala khudu'un wala ta'zimun. Jadi dengan syarat menyintai itu semua tadi, menyintai anak, istri, teman, harta, jabatan, boleh kita menyintainya. Dengan syarat cinta tersebut tidak boleh dibarengi dengan ketundukan dan pengagungan. Makanya cintanya sekedar saja. Orang kalau sudah berlebihan cintanya kepada sesuatu, ketika Allah ambil itu, nah ini bisa jadi kehilangan akal, ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu menyintai sesuatu, cintailah sekedarnya.
Kalau kamu membenci sesuatu, maka bencilah sekedarnya. Karena bisa jadi suatu ketika kamu akan benci terhadap sesuatu yang kamu cintai. Bisa jadi suatu ketika orang yang kamu benci tersebut bisa jadi orang yang kamu cintai. Jadi biar tidak menjadi sesuatu di belakang hari, ya kita seimbang saja. Cinta jangan terlalu berlebihan. Ya, makanya kalau kita ini begitu berlebihan cinta kita kepada anak, begitu diambil Allah Subhanahu wa taala, kita kehilangan akal. Ya. Sama dengan istri kita. Begitu cintanya kepada kita sampai enggak diizinkan poligami. Ya, itu kan saking cintanya itu. Ya, orang yang diizinkan poligami bukan berarti memang istrinya tak cinta. Tapi dia mengerti meletakkan cinta. Iya. Boleh ditanya kepada istri-istri kita. Ya, ini mungkin ditonton banyak orang kali ya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya sekedar peringatan saja, ya, karena itu adalah syariat. Bukan berarti kita bicara hari ini, lantas besok kita berpoligami, bukan. Tapi perlu kita pahami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memusuhi syariat, berarti kita mencintai Allah. Jangan ikut kita menghalang-halangi orang lain. Ini terkadang bukan. Kita malah menghalang-halangi orang lain menjalankan syariatnya. Menakut-nakuti, ya. Nah, ini bukan kerjaan, ini berarti bukan cinta kepada Allah. Tayyib. Jadi tadi boleh kita menyintai segalanya dengan syarat jangan dibarengi dengan tunduk dan pengagungan. Kita cinta kepada harta. Boleh. Jangan sampai harta melalaikan kita. Kita boleh cinta kepada jabatan misalnya. Jangan sampai jabatan salah gunakan sehingga kita dibenci Allah. Ya. Boleh kita menyintai anak istri kita. Tapi jangan sampai ini menjadi satu penghalang kita untuk menjalankan syariat Allah. Fa in sahiba hadzalika fahiyal qismus tsalis. Jika orang tersebut membarengi cintanya dengan ketundukan dan pengagungan, maka ini adalah jenis yang ketiga. Ya. Cinta yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan. Wa ishtaratu aidan allattasilu ila darajati mahabbatihi lillahi wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syaratnya lagi, cinta tersebut jangan sampai derajatnya sama dengan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada sesuatu tersebut itu setara dengan cintanya kepada Allah. Ini jangan. Kita lebih cinta kepada Allah, ya. Cinta terhadap harta kita. Setara cinta kita, ya, terhadap harta dan kepada Allah. Berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam cinta. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa in tasawat au zadat 'alaiha fa hiya mahabbatun muharramatun. Jika setara saja cinta kita kepada makhluk dan cinta kita kepada Allah ini seimbang atau barangkali lebih dari itu, maka ini cinta yang diharamkan. Ini adalah cinta yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, atau harta yang kalian khawatir akan kerugiannya, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, atau barangkali tempat tinggal yang kau
ridhoi kata Allah. Yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai ya daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, maka tunggulah keputusan Allah akan menimpa kalian. Berarti setara atau lebih ini pasti nggak boleh. Ini cinta yang diharamkan. Allah mengatakan Allah la yahdil qaumil fasikin ya, qaumal fasikin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Berarti ketika seseorang menyintai Allah, kemudian dia menyintai makhluk setara, berarti dia ini ya sedang menyekutukan Allah. Ini adalah cinta yang diharamkan. Ini adalah cinta yang diharamkan. Yang ketiga, ini adalah bagian yang ketiga adalah mahabbatun syirkiyatun. Itu tadi yang diharamkan itu adalah termasuk syirik. Wahia ayyuhibba makhluqan mahabbatan muqtaranatan bil khudu'i wa ta'zim. Ini itu yang ketiga itu ya. Yaitu seseorang menyintai makhluk dengan cinta yang dibarengi dengan ketundukan dan pengagungan kepada makhluk tersebut. Ini berarti cinta yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya mabbatul ubudiyah. Inilah yang disebut oleh para ulama cinta di dalam ubudiyah. Cinta di dalam pengabdian. Jadi ketika seseorang mengabdi kepada Allah, menyintai Allah, di samping itu dia juga mengabdi kepada makhluk, setara dengan pengabdiannya kepada Allah, maka ini adalah cinta kesyirikan atau cinta yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cinta seperti ini tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Faman sarafaha li ghairi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Siapa yang memalingkan cinta tersebut, cinta ubudiyah ini, cinta dalam penghambaan kepada Allah ini, ya, dipalingkannya sedikit saja kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan syirik besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan. Mereka menyintai tandingan tersebut seperti mereka menyintai Allah. Ini berarti menyintai makhluk seperti menyintai Allah. Kita cinta kepada anak kita. Anak kita menjadi penghalang kita mewujudkan cinta kepada Allah. Ini syirik. Kita cinta kepada istri kita, tapi istri kita menghalangi kita untuk cinta kepada Allah. Juga sudah melakukan kesyirikan. Makanya banyak yang disebut dengan dayus. Dayus itu adalah laki-laki yang tidak merasa cemburu ya, kepada istrinya. Dibiarkannya istrinya ya memajang foto di sosmed misalnya. Ini dayus namanya. Dayus ini laki-laki yang tidak akan masuk surga. La yadkhulunal jannah dayus kata Nabi. Dayus itu tidak akan pernah masuk surga. Ya, tidak akan pernah. Berarti di mana dia? Ya pastinya di neraka. Kenapa? Karena istrinya itu tanggung jawab dia. Jadi ketika istri tersebut saking cintanya kepada istri, ya dibelikan banyak perhiasan, segala hal yang dia inginkan. Kemudian kita biarkan dia, ya bergaul sesukanya, dan kita tidak merasa cemburu perbuatan-perbuatan istri kita tersebut, maka ini yang disebut dengan dayus. Ya, tayyib. Nah, ini berarti cinta yang mengandung kepada kesyirikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada 3 jenis cinta. Yang pertama tadi cinta yang wajib, yang kedua cinta bawaan, itu yang dibolehkan ya. Kemudian cinta yang mengandung kesyirikan atau yang diharamkan. Tayyib. Sekarang kita masuk kepada jenis asyirku fir raja. Syirik di dalam harapan ya. Kita senantiasa berharap hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berharap kepada selain Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Nabi pernah menasihatkan kepada Ibnu Abbas, ya, dan dia mengatakan, inni muallimuka kalimat. Di antaranya yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, ya mintalah kepada Allah, berarti ada rasa harapnya di situ. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mengharapkan pertolongan Allah, maka harapkanlah pertolongan Allah. Ini berarti kita memang harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap kepada makhluk di dalam sesuatu yang makhluk tersebut tidak bisa melakukannya, maka ini berarti kita sudah memalingkan rasa harap kita kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Contohnya datangi dukun gitu ya. Kita berharap ada kesembuhan. Sementara mendatangi dukun ini sudah ada dalilnya jelas. Siapa yang mendatangi dukun berarti kufur kepada Allah. Man atakahinan fa yusaddiqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun dan dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi nggak boleh berusaha? Boleh. Tapi berusaha dengan yang dihalalkan Allah dan Rasulnya. Kalau mendatangi dukun, ini cara yang diharamkan. Wah, yang dibacanya Al-Quran. Kan banyak alasan seperti itu. Ya, walaupun Al-Quran dia dibaca, ya, tapi bukan dengan cara ruqyah. Ini berarti adalah harapan yang diselewengkan kepada selain Allah. Wa huwa ayyarju min makhluqin ma la yaqdir alaihi illallah. Syirik yang di dalam harapan ini adalah seseorang yang mengharapkan sesuatu kepada makhluk yang sesuatu tersebut tidak mampu melakukannya melainkan Allah. Nah, ini datang ke tukang ramal, ya, meramal masa depan. Nah, ini sesuatu yang tidak mampu makhluk melakukannya. Sakit datang ke dukun seperti tadi, ya, atau barang hilang, nanyanya ke dukun. Ini mana tahu dukun hal yang gaib, ya. Jangankan itu, ya, kita datang saja ke dukun, dia masih nanya ke kita, apa tujuan Bapak datang ke sini? Ya berarti itu aja nggak tahu dia. Kalau dukun itu bijak, dia nggak nanya, ya. Tapi sayangnya di situ aja udah ketahuan bahwasanya sebenarnya dia tidak tahu yang gaib. Nah, ini jadi tidak boleh kita berharap kepada makhluk di dalam hal yang makhluk tersebut tidak mampu melakukannya. Kama yarju min makhlukin ayyarzuqahu waladan. Misalnya saja seseorang berhadap kepada makhluk agar makhluk tersebut memberikan rezeki seorang anak kepadanya. Ya, makanya kalau kita nggak punya, belum dikaruniai anak misalnya, ya, kita jangan datang ke dukun. Jangan datang ke tukang ramal. Tanyakan kepada ahlinya, dokter mungkin. Ya, datangi dokter yang paham, ya, konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Obat apa yang harus saya makan? Ini yang diperbolehkan, ya, yang diperbolehkan. Makanya berobat ke dokter dengan dukun ini berbeda. Walaupun sama-sama ada rasa harap untuk disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dukun jelas diharamkan Allah. Tapi kalau ke dokter ini mubah. Para ulama sepakat dengan banyaknya dalil-dalil yang menjelaskan bolehnya kita, ya, berobat. Tadawu kata Nabi, berobatlah kalian. Ya, inna likulli da'in dawaun. Sesungguhnya di setiap penyakit itu ada obatnya kata Nabi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, apabila penyakit sesuai dengan obatnya maka sembuh dengan izin Allah. Banyak sekali dalil-dalil menjelaskan bolehnya kita berobat ke dokter, ya. Karena mereka memang mempelajari ilmu ketabiban mereka itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya, mengenai anatomi tubuh misalnya, mereka pelajari.
kegunaan-kegunaannya mereka pelajari sesuai dengan yang tertera di dalam ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, tapi tidak secara detail, ya, menjelaskan bolehnya kita mempelajari hal itu. Ya, tayyib. Nah, di sini. Jadi apabila seseorang berharap kepada makhluk sesuatu yang tidak mampu makhluk melakukannya, maka ini adalah harapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yarju minhu ayashfiyahu bi iradatihi wa qudratihi. Atau barangkali seseorang berharap agar dia disembuhkan dari penyakitnya. Padahal ya, yang dia datangi tersebut tidak mampu menyembuhkannya. Fahada minasyirkil akbar al-mukhriju minal millah. Maka ini merupakan rasa takut yang sudah jatuh ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan dari agama, naudzubillah. Ya. Tapi sayangnya hari ini kan banyak juga orang-orang yang datang kepada makhluk untuk menanyakan sesuatu dengan harapan, ya, mungkin apa yang dia tanyakan tersebut bisa dia dapatkan. Seperti barang hilang misalnya, ya. Barang hilang, ya, anaknya sakit dan yang lainnya. Dan itu semua merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian selanjutnya adalah syirik di dalam sholat dan sujud serta ruku. Ini ada juga, ya. Faman shalla li ghairillah au sajada au raka'a au inhana li makhluqin mahabbatan wa khudu'an lahu wa taqarruban ilaihi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Barang siapa yang melakukan sholat kepada selain Allah, ya, atau barangkali dia sujud kepada selain Allah, atau barangkali ruku menundukkan badan kepada selain Allah, atau barangkali dia merendahkan diri kepada makhluk yang dibarengi dengan rasa cinta serta ketundukan serta mendekatkan diri kepadanya seperti mendekatkan diri kepada Allah, maka dia sudah terjatuh ke dalam syirik besar. Ya, makanya sebagian ulama itu berpandangan, ya, hukum sungkeman, ya, ini khilaf di dalamnya. Khilaf. Ada yang mengatakan sama sekali nggak boleh. Ada yang mengatakan diperbolehkan jika hanya sekedar cium tangan. Ada sebagian sungkem itu memang sujud di kaki ibunya. Sujud hanya kepada Allah, ya. Ruku hanya kepada Allah. Menghormati orang tua bukan harus sampai sujud di kakinya. Mereka beralasan, ya. Innal jannata tahta aqdamil ummahat. Mereka memakai hadis mungkar, ya. Katanya surga di bawah telapak kaki, di bawah telapak kaki ibu. Makanya sebagian orang, ya, sampai kaki ibunya dicuci-cuci, ya. Airnya mungkin entah dibuat apa. Cara untuk berbakti kepada orang tua tersebut bukan dengan cara sungkeman sampai sujud di kakinya, bukan. Kita harus menghargai dan menghormati orang tua kita, tapi dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya. Tidak bisa semau kita. Apabila hal itu kita lakukan, tunduk dan sujud yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ini adalah perbuatan yang salah dan ini mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti sungkeman tadi, ada yang membolehkan, ya, menundukkan badan. Ada juga menundukkan badan yang diperbolehkan. Misalnya, ya, seperti abang ini baru datang tadi. Kalau nggak tunduk nggak nyampe pula tangannya. Terus tunduk dia. Ya, ini kan tidak ada pengagungan sebenarnya, bukan? Ini bukan salah bentuk pengagungan. Tapi kalau dalam ketundukan itu ada pengagungan, ini baru ketundukan kepada selain Allah. Datang misalnya presiden. Wah, ini pengagungan itu.
Ya, itu pengagungan. Presiden datang kita berdiri, ini pengagungan. Bahkan Nabi saja pun seorang Nabi ya, ketika Nabi datang, sahabat berdiri, Nabi marah. La tutruni katanya. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memberikan sikap berlebihan kepadaku, kata Nabi. Seperti sikapnya orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Ya, mereka tinggikan derajat Nabi Isa lebih dari yang semestinya. Akhirnya mereka angkat menjadi Tuhan. Nah, ini dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya ketika tunduk, ada tunduk yang diperbolehkan. Ya. Tapi kalau sujud di kaki, mencium-cium kaki, ini tidak ada tuntunannya. Alangkah baiknya tangannya dicium, ya, pipinya dicium ke orang tua kita. Ini jauh lebih baik. Ya. Orang tua kita duduk, kita di atasnya, kita harus tunduk datang. Ini bukan dengan pengagungan, bukan, tapi menghormati orang tua. Nah, makanya ada yang tidak menjelaskan langsung dipatok hukumnya haram, ini juga tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Ya. Bagaimana hukum sungkem? Haram. Ya lihat dulu sungkemnya gimana gitu. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fusilat ayat ke-37, La tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua itu. Menciptakan kepada makhluk semuanya ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jika betul-betul kalian itu hanya beribadah kepadanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita sujud dan ruku yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz, lamma sajada lahu, ketika Muadz sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muadz sujud, ya. Apa kata Nabi? La taf'al. Jangan kau lakukan itu, kata Nabi. Fa inni, sesungguhnya aku, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah, seandainya saja aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, andai kata dibolehkan, kata Nabi, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sungguh aku akan perintahkan ya istri-istri itu sujud kepada suami mereka. Andai kata boleh. Itu saking mulianya suami sebenarnya. Ya. Andai kata boleh makhluk itu sujud kepada makhluk, kata Nabi, maka aku akan perintahkan setiap istri akan sujud kepada suaminya. Kemudian Nabi melanjutkan, ma yambaghi li ahadin ayyasjuda li ahadin. Tidak layak seseorang tersebut sujud kepada orang lain. Ya. Tidak layak seseorang sujud kepada makhluk. Baik itu manusia, baik itu jin, malaikat, para nabi, ya, bulan, bintang, matahari, tidak boleh. Jadi tidak layak seseorang tersebut sujud kepada selain Allah. Wa li'annahu qad sarafa syai'an minal ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Karena hal tersebut ini sama saja dengan memalingkan sesuatu dari ibadah tersebut kepada selain Allah. Nah ini, ya. Jadi masalah sujud, tunduk, tunduk boleh, asal tidak ada pengagungan di dalamnya. Ya, ngambil sesuatu, ya harus tunduk depan orang. Ya, di bawah barangnya, masa kita nggak tunduk? Ya, nggak mungkin kan? Harus tunduk. Ya. Kaki, ditendang sama orang depan itu. Dia ngasih sesuatu, Pak silakan Pak diambil bagian Bapak misalnya. Ya kita harus tunduk kalau itu di bawah.
Pak tolong diangkatkan dulu Pak, dia nggak boleh tunduk pula. Waduh gimana caranya ini? Bapak jauh-jauh dulu sana biar saya ambil. Kan nggak mungkin kan? Ya harus dia tunduk. Ya. Tapi ini bukan tunduk yang mengandung pengagungan kepada makhluk. Tayyib. Ini masih ada nih, masih banyak sebenarnya. Ya kita insya Allah akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sisa waktu yang sedikit ini kita gunakan untuk tanya jawab. Kebetulan Nana kurang fitnya sebenarnya ini. Ya. Nah ini sudah terlanjur di ACC. Apa ceritanya datanglah gitu. Tayyib, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, iya Bang. Kalau dilihat zaman sekarang ini kan, kalau dilihat ketergantungan kita terhadap teknologi itu kan dominan. Bagaimana kita menyikapi itu? Tergantungan kepada Teknologi gitu. Iya. Sedikit-sedikit ya kayak anak Yang lain ya. kan gitu. Ada yang nggak apa gitu udah langsung kan gitu. Jadi melihat seperti itu, terus ketergantungan kita itu termasuk perihal yang mendatangi dukun tadi itu gimana ya? Kalau teknologi kan beda dengan dukun ya. Kalau teknologi ini kita datangi atau kita menggunakannya sebatas keperluan kita, ini kan tidak ada unsur pengagungan di dalamnya. Tapi kalau itu melalaikan kita, ini bisa jadi. Lebih kita utamakan dia daripada panggilan Allah misalnya. Itu kebanyakan. Ya. Ini boleh jadi ada unsur kesyirikan di dalamnya. Tapi apakah dia sudah jatuh ke dalam syirik besar? Belum. Tapi dia melakukan dosa besar ya. Ya. Nah, jadi tidak boleh pula kita langsung menuduh, wah ini keluar dari agama nih, punya handphone dia. Akhirnya begitu. Karena handphone ini hampir semua orang punya, walaupun tulalit. Ya, yang hanya untuk bisa komunikasi. Ya, seperti itu. Ya, bisa saja memang jatuh ke dalam kesyirikan, tapi belum sampai hukumnya kepada syirik besar, insyaallah. Ya, Allah alam bisawab. Ya, sudah? Oh ya, naktafi bihadza, natajem bilhamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.